Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala di malam berbahagia ini. Dan moga-moga ini di tempat yang paling kita melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib dan isya, insyaallah, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, sahabat keluarga, sahabat tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menepati sejenaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sabar. Mungkin ini bab yang sering kita dengar dan sehari-hari kita sering mendengar kata sabar, namun ada baiknya kita pelajari lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan tema ini. Dalam keseharian dan dalam kehidupan yang kita jalani, manusia sering kehilangan kesabaran sehingga ingin mengambil jalan pintas. Baik jalan pintas itu berupa hal yang bisa mencelakakan diri ataupun mencelakakan dan merugikan orang lain. Barusan kita dengar ada satu keluarga yang meninggal. Sekeluarga meninggal karena meminum racun tikus dimakan setelah bersama-sama makan di satu rumah makan besar. Yaitu nenek, kakek, kemudian anak perempuannya dan cucunya dan dua orang lain. Dan polisi masih menyelidiki kenapa. Padahal keluarga ini adalah keluarga pengusaha dalam bidang besi katanya atau yang lainnya. Tapi menghabisi kehidupannya dengan hal yang tidak Allah ridhai. Kenapa? Karena hilangnya kesabaran. Dan kejadian ini sering kita dengar dan semoga tidak terulang lagi. Bunuh diri ya. Bunuh diri ini adalah salah satu gejala hilangnya kesabaran atau dampak dari hilangnya kesabaran. Ataupun orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas untuk meraih satu prestasi, satu jabatan, satu kedudukan. Karena ia tidak sabar, maka ia menghalalkan segala cara. Ia ingin cepat menjadi ketua, kepala, maka ia menghalalkan segala cara. Ingin jadi presiden, maka dia menghalalkan segala cara. Ya, ingin menjadi kepala daerah dan lain-lain, dia menghalalkan segala cara. Jalan pintas ia ambil, walaupun itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
baik itu korupsi atau mengorbankan syariat Allah Subhanahu wa taala demi kekuasaan. Atau prinsip-prinsip Islam diabaikan. Ingin dapat suara banyak, ya. Maka dikasih uang setiap orang misalnya. Dibeli suara itu agar sampai kepada kekuasaan yang ia telah impikan, yang telah ia harapkan. Kenapa? Karena tidak sabar. Ingin cepat berkuasa, ingin cepat menjadi orang yang terkenal, ingin menjadi orang yang dipandang dan seterusnya. Ataupun sampai mengangkat pemimpin-pemimpin yang bukan dari Islam. Dan itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, pemimpin-pemimpin tertinggi, wakil-wakil yang bukan muslim. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang banyak menjelaskan tentang kesabaran. Ya, kita tahu semua Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan saya tidak akan bahas itu karena kita sudah sering dengar. Dan telah saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW, salah satu sifat yang terkenal pada diri beliau SAW sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul adalah sifat sabar. Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana caranya bersabar. Alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Atau wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat lain. Jadi minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan salat. Ya, kita tahu hubungan sabar dengan salat bagaimana. Karena orang yang salat itu harus memiliki kesabaran yang tinggi. Tidak semua orang kakinya itu mudah untuk melangkahkan. Tidak semua orang mudah melangkahkan kakinya ke masjid ini, ke Masjid Bahrul Ulumin atau masjid yang lain. Berat. Tapi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mudah untuk melangkahkan kakinya ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis Muslim mensifati sabar sebagai cahaya. Ya, hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang awalnya at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan, ya, dan seterusnya tidak akan dibahas dalam kajian ini. Kemudian sampai Rasulullah mengatakan was-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya, pelita. Ya. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan tidak ada kesabaran, ya, maka hidup kita tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita alami hanya resah, kemudian tidak ada ketenangan karena kita ingin segala sesuatu yang kita inginkan itu harus didapatkan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagi setiap orang apa yang ia miliki. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis lainnya dari
Abu Sa'id Al-Khudri, ada sekelompok orang dari Ansar, hadis muttafaq alaih. Mereka meminta kepada Rasulullah, meminta makanan. Maka Rasulullah memberikan, minta lagi, dikasih lagi. Setiap hari Ansar, ada sekelompok Ansar meminta, dan Rasulullah SAW kasih. Rasulullah tidak bakhil, sehingga Rasulullah tidak memiliki sesuatu pun. Nah, ini dalil ya. Ada pertanyaan, apakah boleh seorang menginfakkan seluruh hartanya? Nah, itu pertanyaan. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu juga begitu. Ketika Umar bin Khattab menginfakkan sebagian hartanya, maka Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku meninggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Tidak tersisa sedikit. Jawabannya adalah kondisional, yaitu tidak mutlak, dilihat kondisinya. Jika keluarga itu memiliki usaha sampingan misalnya, atau masih ada yang disimpan, atau ada yang bekerja, maka boleh seseorang menginfakkan seluruh hartanya. Atau anaknya sudah dewasa, sudah kerja, atau sudah mandiri. Tapi kalau dia masih punya anak banyak, kecil-kecil, kemudian masih butuh banyak, butuh biaya, anak-anak masih kecil-kecil, kemudian juga istri mungkin tidak ada kerjaan lain, tidak punya sampingan misalnya dagang atau yang lainnya, maka tidak boleh seseorang menginfakkan seluruh hartanya. Jadi itu ditafsil, didetail, tidak semua kasus seseorang bisa menginfakkan seluruh hartanya. Ketika itu Abu Bakar, dan beliau mempunyai anak, Asma, termasuk Abdurrahman ibn Abu Bakar, dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sudah menikah dengan Rasulullah dan anak-anaknya sudah mandiri. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya dan tidak ada yang sedikit pun yang ia pegang. Nah, Rasulullah seperti itu. Tidak ada yang beliau miliki. Dan ketika habis yang Rasulullah miliki, Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu kebaikan pun yang aku pendam, yang aku sembunyikan dari kalian. Jadi Rasulullah tidak pernah menyimpan barang. Kalau kita mungkin punya barang kesayangan, Kalau laki-laki misalnya perempuan misalnya emas, taruhnya. Laki-laki misalnya ada barang kesayangannya yang mahal, entah itu cincin atau apa saja. Rasulullah tidak pernah menyimpan harta yang Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta yang beliau cintai. Karena dalam Al-Quran, la tararul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai satu kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi semuanya dikasih. Kemudian Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mencari iffah, mencari kehormatan diri, maka Allah akan memberikannya kehormatan diri tersebut. Allah akan bersih. Yang mencari bersih, ingin bersih, Allah akan jadikan dia bersih. Maksudnya, kalau ada orang yang ingin jujur, ingin lurus, Allah akan jaga ya. Allah akan jadikan dia orang bersih. Kenapa banyak sekarang orang yang tidak bersih, kotor, baik politik ataupun dalam ekonomi atau lain? Kenapa? Karena dia punya keyakinan, kalau saya tidak menempuh jalan haram, saya nggak dapat rezeki. Itu dalam hatinya, itu adalah kesalahan fatal.
Ya. Sering ada slogan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu batil, tidak. Ya. Kan gitu Pak ya. Oh yang haram aja susah, apalagi yang halal. Karena ini adalah jaminan dari Rasulullah, barang siapa yang mencari iffah, ya. Iffah itu artinya kehormatan, bersih, kesucian, maka Allah akan bersihkan dia. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan berikan dia kesabaran. Ya, jadi sabar itu salah satu syaratnya kita harus yakin bahwa kita bisa. Ya tasabar, kuat, saya kuat. Ya, jadi sugesti itu perlu. Jangan wah nanti saya sabar, saya nggak kuat. Ya. Tapi kalau kita sabar, Allah akan berikan kesabaran itu. Dan tidak ada seorang pun yang lebih besar. Tidak ada seorang pun yang lebih besar, atau tidak ada seorang pun Allah berikan sesuatu yang lebih besar dari kesabaran. Sabar itu adalah hal yang luas, yang luar biasa. Nabi Ayyub alaihissalam terkenal dengan kesabaran. Dalam Al-Quran Allah memuji Nabi Ayyub alaihissalam. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami mendapatkan Ayyub adalah orang yang sabar, sebaik-baiknya hamba. Itu kata Allah, sebaik-baiknya hamba. Ni'mal 'abdu. Yaitu Ayyub alaihissalam, sehingga kesabaran Ayyub alaihissalam selalu dijadikan perumpamaan. Ya Allah, berikanlah kami sabar seperti sabarnya Ayyub alaihissalam. Bagaimana sih sabarnya Ayyub alaihissalam? Ada yang tahu? Boleh kan? Nabi Ayyub alaihissalam ya, adalah nabi keturunan Ishak, jadi nabi dari Bani Ishak. Ya, dan kebanyakan nabi-nabi itu adalah dari Bani Israil. Beliau alaihissalam adalah orang yang kaya, punya tanah, punya kebun, ya, punya ladang, ya, punya harta yang banyak, kemudian ya, punya rumah, kampung yang miliki, ya, kota yang miliki, sangat kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencobanya. Bagaimana Allah mencobanya? Allah hilangkan semua yang tanahnya habis, uang-uangnya habis, coba kebunnya habis, rusak, mungkin kena hujan atau yang lain tadi sebutkan. Bahkan anak-anaknya wafat. Ya, bayangkan kalau ada seseorang yang dulunya kaya, miliarder, ya, atau triliuner, ya, bukan miliarder lagi, triliuner, ya, uangnya pakai T semua. Uang miliarder 1M sekarang ya, kecil bagi orang, tapi kalau udah T, triliun, ya, punya perusahaan, punya rumah yang banyak, ya, punya anak, punya uangnya banyak, berlimpah. Tiba-tiba Allah habiskan. Kira-kira stres. Perusahaannya bangkrut, ya, dia utang banyak, kemudian anak-anaknya ada 5 anak wafat semua. Gimana perasaan? Ya. Stres, ya. Dari triliuner sampai ya, miskin, ya. Miskiner. Jadi punya uang cuma 1.000 perak, 1.000 juga utang, ternyata. Apakah sampai situ Nabi Ayyub alaihissalam? Tidak. Coba sama Allah Subhanahu wa taala, ya.
semua hartanya habis, anaknya juga ya, 5 orang anaknya wafat, tinggal istri. Ya, istri satu. Ya. Nah, kemudian Allah mencobanya dengan satu penyakit. Kita tadi nyebutnya gorengan. Sebenarnya bukan gorengan ya. Dia penyakit seperti cacar. Seperti cacar. Tapi bukan cacar biasa. Cacar itu gimana? Iya, ngopeng. Cacarnya luar biasa sampai digambarkan dalam buku sejarah, dalam kisah ini punya hadis an Bani Israil. Tidak ada dalam Quran dan hadis, karena dalam Quran hanya menyebutkan secara mujmal saja, secara garis besar, tidak secara detail. Cuma disebutkan, ya, diceritakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam karena cacarnya itu, ya, cacar yang dahsyat, bukan cacar biasa, dagingnya sampai, ya, kulitnya terkelupas dan dagingnya itu hampir copot. Kebayang. Jadi cacar semua tubuhnya. Ya, cacarnya bukan kecil-kecil kayak cacar air, bukan. Ya, kulit terkelupas dan dagingnya itu robek-robek, bahkan disebutkan ya, iya, bolong. Karena ganasnya penyakit ini. Ya. Semua orang takut, ya. Tapi luar biasa istrinya menemaninya. Sebaik-baiknya istri yang penyabar, melihat ya, suaminya dulu orang kaya. Bayangkan ya, kalau ada seorang istri yang dulu suaminya triliuner, kemudian bangkrut, anaknya meninggal semua, ya, kemudian kena penyakit seperti ini, kira-kira mau nggak nemenin? Mau kabur. Penyakit kulit yang ganas ya. Kalau kita melihat mungkin ngeri ya, karena sampai terkelupas ya, dan dagingnya itu sampai hampir ya tersobek-sobek karena penyakit itu sangat dahsyat. Tapi istrinya ya sabar dan ikhlas mengurusi suami, ya, setia, dimasakin, diurusi. Berapa tahun Ayub alaihissalam kena penyakit ini? Ada yang tahu? Hah? Berapa tahun? Hah? 18 tahun. Bayangkan, 18 tahun dengan penyakit seperti ini. Kira-kira kita kalau diberikan sama Allah penyakit, sabar? Dan selama 18 tahun ini Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh sama sekali. 18 tahun kan memiliki penyakit yang orang ngeri ngelihat, tapi Nabi Ayub terus sabar. Dan tidak meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Kok bisa? Iya. Karena ikhlas. Ya, ketika itu Nabi Ayub, ini adalah yang Allah berikan. Maka Nabi Ayub tidak meminta kepada Allah untuk disembuhkan.
bukan 18 tahun dalam keadaan seperti itu. Ya. Hingga pada suatu hari istrinya karena sudah kehabisan, mungkin tidak ada makanan, ia menjual barang berharga yang ia miliki. Dan ketika itulah Nabi Ayub marah karena barang itu sangat berharga yang dimiliki oleh istrinya. Baru ketika itu Nabi Ayub alaihissalam minta kepada Allah untuk disembuhkan. Jika istrinya pergi mencari makanan, Nabi Ayub berdoa kepada Allah setelah 18 tahun penyakit itu hilang. Kemudian beliau masuk kamar mandi membersihkan mandi ya, dan kemudian kembali berpakaian. Istrinya pulang, istrinya tidak mengenali. Ia bertanya, apakah engkau melihat seseorang nabi yang ia punya penyakit begini-begini? Namanya Ayub alaihissalam. Tahu bahwa itu suaminya, maka Ayub alaihissalam mengatakan, aku adalah Ayub. Jadi itu adalah satu perumpamaan yang luar biasa dari Nabi Ayub alaihissalam, bahwa jalan yang ditempuh ya, dengan kesabaran Allah akan membukakan kasih sayang. Dan betapa setianya ya, istri Nabi Ayub alaihissalam yang menemani suaminya setelah bangkrut, hilang semua hartanya, kena penyakit yang mengerikan belasan tahun, tapi tetap sabar dan setia dengan Ayub alaihissalam. Dan oleh sebab Allah SWT memuji ni'mal abdu innahu, sebaik-baiknya hamba adalah Ayub, sesungguhnya ia adalah hamba yang kembali kepada Allah SWT. Kemudian hadis lainnya ya. Hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering kita dengar juga. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Artinya ya. Sungguh luar biasa, sungguh takjub bagi seorang mukmin. Karena segala perkaranya baik. Dan itu tidak ada kecuali bagi orang mukmin. Bagaimana? Apabila ia diberikan satu kenikmatan, maka ia bersyukur. Itu adalah kebaikan. Apabila ia ditimpakan musibah, maka ia bersabar, dan itu kebaikan baginya. Jadi orang yang beriman itu seperti itu. Kalau ia punya harta, ia bersyukur. Ia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak takabur, tidak sombong, saraf. Karena sekarang banyak orang-orang yang ya takabur ya. Ketika nikmat itu banyak, sombong ya. Memukul atau menginjak ya. Atau menipu orang ya. Dengan dalih pengobatan atau yang Allah. Nah, ketika orang diberikan nikmat yang banyak, itulah ya, itu cobaan sebenarnya ya. Jadi cobaan itu bukan ketika orang nggak punya duit doang. Ketika banyak duit pun itu cobaan ya. Para orang-orang yang berdasi, kalau dia tidak punya takwa kepada Allah, apa yang dilakukan? Ya, punya istri siri berapa gitu ya, punya simpenan, punya waduh, main dengan perempuan lain, kemudian punya dunia lain, minum dan seterusnya. Kenapa? Ia tidak bersyukur.
Tidak bersyukur artinya ia tidak menggunakan nikmat yang telah diberikan kepadanya pada jalan yang lurus, pada jalan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ditimpakan kepadanya dharra, ditimpakan kepadanya satu hal yang musibah, maka ia bersabar. Musibah yang artinya sini yang tidak baik. Yang musibah sini kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, maka ia bersabar. Fakana khairan lahu, itu adalah kebaikan bagi. Dan orang ketika diberikan oleh Allah kenikmatan sering lupa. Itulah tanda bahwa dia tidak syukur. Dia syirik kepada Allah, atau bahkan takabur lagi seperti kisah dalam surat Al-Kahfi 32-48. Itu kisah, Bapak bisa baca sendiri, tentang orang yang takabur. Dua orang sahabat, yang satu punya harta 3.000 dinar, yang satu juga 3.000 dinar. Cuman dua ini memiliki jalan yang berbeda. Ketika berbisnis punya untung masing-masing. Yang satu menginfakkan seluruh hartanya, nggak ada yang terima, habis. Yang satu menginvestasikannya lagi, hartanya sampai banyak sehingga ia inti saya sampaikan ringkasan, ia memiliki kebun yang luas berhektar-hektar, kebun kurma dan kebun anggur. Di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir. Kata Al-Quran, walam tadlim minhu syai'a, tidak ada satu buah pun dari kebunnya yang rusak. Subhanallah, bayangkan orang yang bertani, dia tahu bahwa 100% dari pertanian mungkin ada 2%, 3% yang rusak. Tapi ini tidak ada 1% pun, bahkan 0 sekian persen pun dari buah-buahannya yang rusak. Tapi ada takabur. Kemudian ketika temannya datang, ia mengejek, apa kamu nggak ikutin saya? Coba kamu dulu tak ikutin saya, pasti kamu jadi orang kaya. Bahkan dia mengatakan kebun saya tidak akan hancur. Itu adalah kesabaran juga. Jadi sabar itu bukan hanya dalam kondisi susah, dalam kondisi mudah itu juga harus kita sabar. Kalau kita tidak sabar, kita jadi takabur. Ini punya saya. Kemudian suruh masuk kebunnya dan mengatakan, saya yakin kebun ini tidak akan rusak dan saya yakin kiamat tidak akan datang. Sekalipun saya mati, kebun saya tetap akan menjadi banyak, akan menjadi terus berkembang. Tapi apa yang terjadi? Allah kirimkan hujan dengan doa Tuhan, maka kebun itu menjadi lumpur. Ratusan hektar kebunnya menjadi lumpur. Bayangkan. Tadi seperti tadi, dalam sekejap Allah rubah menjadi lumpur. Sampai situ tidak, setelah itu Allah keringkan. Falan tastati'a lahu talaba, tidak bisa lagi dicari, digali 2 meter, 3 meter, 10 meter, tidak ada air yang tersisa. Dia hanya menyesal, yuqallibu kaffayhi. Jadi itu termasuk orang yang tidak sabar dalam diberikan kenikmatan, tapi ia malah menggunakannya dalam kemaksiatan. Hadis Anas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah wafat, sakit sebelum wafat alaihi salatu wassalam, sakit al-karb, sehingga Fatimah yang mendampinginya mengatakan betapa sakitnya, maksudnya Fatimah radhiyallahu anha sangat sedih ketika melihat kondisi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sakit. Kita tahu Rasulullah sakit seminggu di atas kasur. Itu Nabi juga sakit. Nabi juga manusia biasa. Jadi tidak ada syarat kalau meninggal itu langsung meninggal aja, enggak juga.
Karena Nabi alaihissalam, Nabi saja sakit. Maka kalau Rasulullah tidak ada lagi kesakitan ya, dan tidak ada lagi kesedihan setelah hari ini. Tidak ada lagi untuk bapak, ya, maksudnya Rasulullah mengatakan kesakitan, kesedihan setelah hari ini. Rasulullah sudah merasa beliau akan dipanggil. Ya Allah marfiqul a'la, ya, minta untuk diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Rafiqul a'la, ya, dicabut ruhnya dan diangkat kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah wafat, ya. Dan Fatimah semakin sedih dan mengatakan, ya, bahwa bapaknya berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa. Yaitu Allah marfiqul a'la. Bapak, ya, wahai bapak, surga Firdaus tempat surga. Wahai bapak, ila Jibril lan'ah, kami berduka kepada, ya, kami berduka, ya, laporkan duka itu kepada Jibril alaihissalam. Seperti itu. Jadi betapa sedihnya Fatimah ketika Rasulullah SAW dikubur. Fatimah mengatakan radhiyallahu anha, "Atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah kalian rela, ya, mengubur Rasulullah dengan di dalam tanah? Itu karena beliau sangat sedih. Tentunya para sahabat rela, ya, karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah dari kisah tersebut adalah sabar. Ya, betapa berat Fatimah radhiyallahu anha ditinggal oleh bapak. Dan Rasulullah Fatimah tahu, ya, Rasulullah pernah menyampaikan ketika itu ada Aisyah, mengapa pertama kali engkau menangis, kedua engkau tersenyum? Melihat dua wajah atau dua gerak-gerik yang berbeda dari Fatimah. Itu pertama nangis, yang kedua tersenyum. Kata Fatimah, saya menangis karena Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Saya tersenyum karena Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa saya adalah orang yang pertama menyusul beliau alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah wafat, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah wafat radhiyallahu anha. 6 bulan setelah itu Fatimah wafat. Satu hadis lagi, ya, ini adalah hadis Usamah bin Zaid, yang intinya adalah ketika itu salah seorang anak Rasulullah, anak perempuannya, tidak disebutkan di siapa, anaknya berarti cucu Rasulullah, sedang ihtidar, sakarat. Maka dikirim, ya, tolong sampaikan kepada bapak saya, kepada Rasulullah, bahwa untuk datang. Kemudian Rasulullah menyampaikan salam melalui orang tersebut yang tadi diutus. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma 'ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa la tahtasib. Jadi Allah lah yang memiliki. Jadi segala sesuatu milik Allah. Ma akhadha wa lahu ma 'ata. Apa yang diambil dan apa yang beri. Kalau Allah mau ngambil kapanpun Allah ambil. Kalau Allah mau beri kapanpun Allah berikan, ya. Jadi segala sesuatu yang kita miliki Allah, ya, mau ngambil kapan itu adalah kekuasaan Allah. Kita tidak bisa tahu. Oh, nanti saja deh meninggalnya. Saya nggak bisa kalau Allah bilang meninggal. Nggak usah nunggu lagi. Setiap seseorang, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Jadi segala sesuatu ada ajalnya, ada batasannya, musamma, ya, sudah ditentukan. Maka bersabarlah dan mintalah pahala kepada Allah. Kemudian diutus lagi utusannya, seorang tersebut disuruh, ya, Rasulullah untuk datang. Akhirnya Rasulullah datang bersama Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit dan lain-lainnya. Kemudian Rasulullah mengangkat bayi tersebut, ya,
dan mendudukannya di pangkuannya, dan ketika itu bayinya sedang sakarat, ya, nafasnya ya seperti ya menjadi sempit karena sedang sekarat, maka Rasulullah berlinang air menangis. Bayangkan cucu masih kecil ya, meninggal, bagaimana rasanya? Dan itu di pangkuan Rasulullah. Ketika sakaratnya Rasulullah tahu ya, sampai ketika nafas yang terakhir, maka Rasulullah menangis sehingga sahabat saat komplain mengatakan, ya, bertanya, apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Rasulullah mengatakan, ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan di hati hamba. Jadi kalau ini adalah hal yang boleh ya, ketika siapa yang meninggal ataupun ada yang wafat ya, seseorang menangis, Rasulullah juga menangis alaihi salatu wassalam. Demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah bahwa hidup kita perlu kita jalan bersama. Bagaimanapun hidup ini tidak bisa kita jalani dengan jalan pintas. Jalan pintas itu artinya perintah itu yang buruk, jangan sampai kita melakukan hal negatif, misalnya bunuh diri, naudzubillah, ataupun mencari jalan pintas untuk mencapai kekuasaan, jabatan, sehingga kita menghalalkan segala cara, ya, menyokong orang, ya, kemudian membeli suara dan lain-lainnya, sehingga Allah tidak meridhai kita. Naudzubillah, naudzubillah. Demikian kita cukupkan kajian ini. Semoga kita berkat di kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Silakan. Menyikapi sabar tersebut, apakah ketika orang itu sakit diam aja, wah ini sabar, kita lagi uji, akan seperti itu Ustaz? Dengan kaitannya jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Silakan. Iya, baik. Kondisinya juga berbeda. Dulu dan sekarang. Kalau kita terus sabar aja, bakal terus kamu tidak mau berusaha untuk bisa sembuh. Baik. Jadi pertanyaan persatu dan ketiga mirip ya. Bagaimana kalau misalnya seorang sakit? Apakah ia harus berobat? Nah, itu pertanyaan. Kalau kita lihat hadis-hadis seperti tadi dan kejadian seperti itu, ada hadis lainnya di sini. Hadis hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di situ ada seseorang perempuan yang hitam di sini, ya, mungkin perempuan dari atau pihak tidak dijelaskan, datang ke Rasulullah dan mengatakan, aku usra, aku sakit sampai aku pingsan, ya. Maka ia mengatakan, doakanlah aku, doalah pada Allah untuk aku. Rasulullah menjawab, kalau engkau mau, engkau bersabar, bagimu surga. Kalau engkau mau, aku doakan kau, maka Allah akan menyembuhkan. Maka ulama di sini mengambil ya, kesimpulan bahwa bersabar dalam keadaan sakit itu boleh. Ya, seperti Ayyub alaihissalam tidak meminta kepada Allah, tidak, sampai terjadi satu hal
yang ia tidak rela dengan hal tersebut, maka baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perempuan tersebut ya sakit sampai pingsan begitu kan Rasulullah, kalau engkau bersabar kamu dapat surga, kalau engkau ingin aku doakan engkau sembuh. Doakan engkau kepada Allah engkau sembuh ya. Jadi berarti enggak usah berobat ya. Berobat itu hal yang baik ya. Tidak berobat pun sebenarnya tidak salah ya dalam hadis ini. Yang dilarang itu adalah membunuh, diinjili orang ya, membunuh diri sendiri ya, itu yang. Tapi kalau kita bersabar, ingin merasakan begitu, saya ikhlas gitu kan. Misalnya baru sakit sehari nih, saya sama. Aduh. Ikhlas gitu. Nah itu pahalanya surga kata Ustaz. Nah itu yang sulit ya. Nanti kalau sudah ini baru berobat gitu. Jadi poinnya adalah ketika kita bersabar atas saat poinnya di situ Pak ya, bukan berarti udah biar dia mati, bukan ya, tapi ketika kita merasakan penyakit itu dengan ikhlas, itu pahalanya besar, itu poinnya. Ya Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun ya. Itu bukan sebentar ya. Maka ketika orang sakit baru sehari dia bilang saya ikhlas. Nah itu dapat pahala. Nanti kalau sudah merasa parah baru dia ke dokter misalnya, ingin dapat pahala sabarnya dulu, kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak langsung ke dokter. Kalau ke dokter kan dikasih obat, sembuh dong, selesai. Nah kalian tidak mendapatkan pahala yang tadi yang disebutkan dalam hadis. Kemudian umur berapa? Jadi Nabi Ayub alaihissalam kalau tidak salah setelah penyakit tersebut beliau hidup lama 50 tahun. Jadi 18 tahun kalau tidak salah di waktu mudanya ya. Tapi secara pastinya saya belum lihat lagi. Yang jelas setelah penyakit tersebut sembuh, Nabi Ayub alaihissalam hidup lama 50 tahun. Ya, jadi mungkin ya 30 kalau 30 kalau 30 berarti 18 tahun, 48 tahun, apa 50 tahun ya, karena Nabi Ayub termasuk yang umurnya panjang. Dan cukup baik kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis.